di Reguler B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan layang pandang bahasa Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih pengertian bahasa Indonesia itu apa? Oke. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan Republik Indonesia. Mengapa sih disebut bahasa persatuan Republik? Karena bahasa Indonesia ini menggabungkan seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, selain bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia, bahasa Indonesia ini juga menggabungkan suku, ras, agama, terus ada beraneka ragam budaya di dalamnya. Jadi, makanya itu bahasa Indonesia ini disebut sebagai bahasa persatuan Republik Indonesia. Ada sejarah bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kapan bahasa Indonesia ini dilahirkan? Oke. Jadi, bahasa Indonesia ini dilahirkan bertepatan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Ada yang tahu nggak tanggal berapa? Ya, tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bahasa Indonesia ini ada pada Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga. Apa yo ikrarnya? Ya, ikrarnya itu, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, gitu ya bunyinya. Harus diingat ya, harus dihafal. Nah, terus banyak nih masyarakat yang bertanya, kenapa sih pada Ikrar Sumpah Pemuda itu menggunakan bahasa Melayu, bukannya bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, karena bahasa Melayu ini sudah banyak dipakai sebelumnya gitu. Terus ada juga beberapa alasan mengapa bahasa Melayu yang digunakan. Yang pertama itu ada karena faktor sejarah. Bahasa Melayu ini pertama itu dibawa migrasi oleh orang-orang Taiwan. Nah, lalu setelah beberapa lama bahasa Melayu ini berkembang menjadi bahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Melayu kuno ini yang sering dipakai oleh para pedagang gitu. Nah, setelah sekian lama juga, akhirnya bahasa Melayu ini mulai menyebar nih ke bagian selatan kayak Sumatera bagian selatan gitu, terus Selandia, ya pokoknya yang di situ. Nah, terus bahasa Melayu kuno ini banyak digunakan atau sering digunakannya itu di pelabuhan-pelabuhan berdagang. Jadi makanya itu bahasa Melayu ini gampang banget untuk digunakan. Jadi kan kita Indonesia sama ini ketemu gitu kan berdagang menggunakan bahasa Melayu. Jadi kan udah keseringan gitu loh. Terus yang kedua ini ada mudah dipelajari. Nah, mudah dipelajari. Struktur pada bahasa Melayu ini lebih mudah dipelajari daripada bahasa-bahasa daerah lainnya. Karena kayak cuman beda-beda dikit doang sih sama bahasa Indonesia kayak apa ya contohnya ya? Kayak oh ya, kakak mau kemana? Terus kalau bahasa Melayunya, akak mau kemana? Nah, kan kayak cuman beda-beda dikit doang gitu loh. Terus yang alasan yang ketiga itu sudah digunakan sebagai bahasa sastra. Nah, bahasa Melayu ini sudah digunakan dalam karya sastra angkatan Balai Pustaka seperti Benggala, Siti Nurbaya, dan sebagainya. Nah, sebelum itu juga bahasa Melayu ini udah digunakan di kitab-kitab pada masanya. Terus yang keempat itu sudah digunakan sebagai bahasa korespondensi. Korespondensi itu maksudnya kayak udah digunakan dalam sistem surat menyurat. Kayak jauh sebelum Sumpah Pemuda ini, bahasa Melayu ini sudah digunakan dalam sistem surat menyurat. Jadi gitu guys. Jadi ini nih sebabnya kenapa bahasa Melayu ini digunakan sebagai ikrar Sumpah Pemuda. Karena dia kan lebih mudah dibaca, kayak mudah dipelajari daripada bahasa lain. Terus kayak dia nih bahasanya tuh kayak udah duluan gitu loh bahasanya. Udah kayak apa ya? Duluan muncul gitu. Terus dia juga udah dipakai dalam sistem surat menyurat, perdagangan gitu. Jadi itu alasannya.
Selain ada sejarah, ada fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia bahasa Indonesia setelah dijadikan sebagai bahasa persatuan, nah bahasa Indonesia ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai bahasa negara, terus bahasa persatuan, bahasa pendidikan, bahasa perdagangan, bahasa kelompok, sama bahasa sosial. Bahasa negara. Jadi, kalian tahu kan pasti bahasa negara maya pengertiannya. Ya, jadi bahasa negara ini bahasa resmi bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pakai gitu tuh, bahasa yang kita pakai sehari-hari gitu kalau bahasa negara ini. Terus kalau bahasa persatuan itu bahasa yang menyatukan kayak berbagai daerah, kayak saya orang Padang ngomong sama orang Jawa. Gak mungkin kan saya ngomong Padang sedangkan dia ngomong Jawa, kan jadinya nggak nyambung. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus ada bahasa pendidikan. Bahasa pendidikan itu kayak dosen lagi ngajar ke muridnya gitu kan, menggunakan bahasa Indonesia. Nggak mungkin kan menggunakan bahasa daerah dengan mahasiswa yang berbeda-beda. Nah, terus ada bahasa kelompok ya. Ini bahasa kelompok. Bahasa kelompok itu kayak kita ngobrol sama teman gitu, kita ngobrol sama kelompok kita gitu, kayak bahasa-bahasa gaul gitu, kayak ya pokoknya bahasa-bahasa kelompok itu. Terus bahasa sosial. Bahasa sosial ini bahasa yang digunakan di masyarakat. Terus kalau enggak kita lagi bercakap-cakap sama masyarakat kayak lagi bermusyawarah gitu, kalau enggak kayak lagi rapat apa sih namanya tuh, remaja masjid gitu kan di sosial gitu. Di bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan. Nah, tadi kan kalau kalau di fungsi negara kan tadi ada 6 ya. Ada 6. Nah, kalau di sini cuman ada 2, yaitu sebagai bahasa persatuan sama bahasa negara. Nah, bahasa negara ini, penjelasan bahasa negara ya, sama sih sama yang di fungsi bahasa Indonesia, ya sebagai bahasa Republik Indonesia. Bahasa negara itu yang sudah ditetapkan pada pasal 36 UUD 1945. Nah, bahasa persatuan itu juga sama penjelasannya, yang bahasa yang menyatukan berbagai daerah. Yang terakhir nih ya, ada peran masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ini bisa dikatakan sebagai bahasa sakti loh. Kenapa sih? Kenapa bisa dikatakan sebagai bahasa sakti? Ada yang tahu nggak? Oke, ada yang tahu nggak? Ya, oke aku kasih tahu ya. Karena bahasa Indonesia ini mampu mengikat jutaan penutur yang terbagi antara ratusan bahasa daerah. Kayak jadi satu gitu ya, jadi satu kesatuan, yaitu bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi disatukan gitu, makanya disebut bahasa sakti. Sakti banget ya, dari berbagai macam daerah jadi satu bahasa. Nah, jadi kita nih sebagai bahasa Indonesia, bukan kita, kita sebagai bahasa Indonesia itu harus menjaga bahasa Indonesia. Gimana sih caranya? Ada yang tahu nggak? Tahu lah pasti. Yang pertama ada bangga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Terus kayak bangga mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing gitu, kayak misalkan kita punya teman dari apa sih namanya, mutualan gitu, kayak mutualan orang luar gitu, bisa kita ajarin bahasa Indonesia gitu. Dia kan kayak artis-artis Korea gitu kan, mereka kan pada belajar bahasa Indonesia kan, itu kita sama aja mengenalkan bahasa Indonesia ke mereka. Terus bangga menjalankan bahasa Indonesia, atau kita bangga ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Terus bangga melestarikan bahasa Indonesia. Iya, kita bangga biar nggak punah, tapi nggak mungkin punah sih karena kan ini bahasa daerah kita. Nah, jadi kita sebagai bahasa Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia ya guys. Ya walaupun kita dari berbagai daerah, cuman bahasa Indonesia, bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Oke, guys, sekian ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang jelas ya, maafin ya. Maafin ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.